Halo semuanya, ya berjumpa lagi bersama saya dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang mengenai konsep sistem. Nah, jadi dalam sebuah sistem informasi akuntansi itu tentunya kita tidak bisa terlepas ya dengan yang namanya apa itu sistem. Nah, banyak hal yang akan kita pelajari di sini, mulai dari teori-teori sistem, eh, pengertian-pengertian dari sistem dari beberapa tokoh di dalamnya. Kemudian apa sih sistem itu? Nah, kita akan belajar mengenai konsep sistem. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari materi yang pertama. Jangan lupa silakan Anda ketik pada kolom komentar, atau jika ada yang belum menonton untuk materi yang pertama, silahkan bisa tonton dulu materi yang pertama ya, supaya bisa tahu akan jalannya pembelajaran sistem informasi manajemen dan akuntansi. Oke, bersama saya Robi Andika, kita belajar bersama mengenai materi yang kedua, yaitu konsep sistem. Konsep sistem. Konsep sistem menurut Gordon B. Davis, seorang tokoh peneliti yang memberikan sumbangsihnya mengenai pengertian-pengertian, terutama mengenai pengertian dari sistem. Sistem itu apa? Nah, menurut Pak Davis ini, sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Ada bagian-bagian yang dijalankan secara bareng-bareng. Beroperasi secara bersama-sama itu kan berarti bergerak bareng-bareng ya. Di mana pergerakan tersebut akan menghasilkan yang namanya apa? Iya betul, tujuan. Karena ini adalah bersama-sama, itu ada berapa? Kalau misalkan saya sebut dalam jumlah orang, kalau konteks bersama-sama itu ada berapa? Pastinya lebih dari satu. Artinya ini ada banyak, ya. Ada banyak bagian yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Lalu, menurut Pak Raymond McLeod, nah, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Kalau menurut Pak Gordon tadi kan bagian, menurut Pak McLeod di sini adalah unsur yang saling berkaitan. Hampir dikatakan bagian unsur itu kan merupakan suatu kata yang sama ya. McLeod mengatakan unsur yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, dan membentuk suatu pola, membentuk suatu kesatuan yang utuh, dan semuanya itu ada kaitannya. Ya, kesatuan yang utuh dan terpadu, ada kaitannya, ada hubungannya, saling berkaitan. Ini sistem menurut Pak Raymond McLeod. Mengenai pendekatan prosedur, dikatakan bahwa sistem ini adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, ngapain sih kok repot-repot berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan? Ada apa sih? Ya, tentunya karena di sini ada sesuatu yang akan dicapai
ada sesuatu yang akan dituju, yaitu apa? Menyelesaikan suatu sasaran. Berarti ini kan menyelesaikan suatu masalah, suatu problem. Di mana masalah tersebut itu bisa diselesaikan jika ada prosedur-prosedur yang saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi kalau misalkan dikerjakan hanya satu sisi saja, yang kerja cuman sisi A, sisi B nggak ikut kerja gitu kan, ya nggak akan selesai. Jadi sistem itu yang sistem yang apa namanya berkaitan dengan pendekatan prosedur atau perintah-perintah, itu berarti perintah yang global, yang bareng-bareng, saling berhubungan. Sehingga ketika perintah itu dijalankan, input itu diterapkan, maka akan terjadi proses, maka akan menghasilkan yang namanya output atau tujuan. Oke, itu sistem dalam pendekatan prosedur. Jadi, prosedur di sini adalah rangkaian atau kegiatan. Kalau manusia itu ya tulis-menulis yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis. Nah, semuanya itu terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Jadi sebuah sistem, jika kita kaitkan dengan sistem bukan secara ini ya, komputerisasi, jadi ini rangkaian kegiatan dari beberapa orang yang saling berkaitan, yang memiliki bagian-bagian tersendiri, lebih dari satu departemen. Mereka itu bareng-bareng menjalankan sebuah operasional perusahaan, bisnis perusahaan yang tujuannya itu ya pastinya untuk menyelesaikan suatu dua hal permasalahan dan mencapai satu tujuan. Nah, itu tujuannya apa? Misalkan tujuannya mencari keuntungan. Ya bagaimana suatu perusahaan yang bisa menjalankan usaha untuk menghasilkan suatu keuntungan. Nah, di situ kan akan banyak hal yang terlibat. Bisa dari bagian produksi dalam menciptakan barang, bagian pemasaran yang mengiklankan gitu kan, atau yang memasarkan atau yang menjual, bagian administrasi yang mendukung dalam hal perizinan dan lain-lain. Dalam sebuah sistem perlu kita tahu dan kita perlu mengerti akan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakannya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini dalam membuat sebuah rangkaian sebuah sistem, nah hal ini menjadi suatu pertanyaan yang wajib, yang dapat, yang harus kita jawab. Nah, mulai dari memikirkan apa yang akan dikerjakan. Membuat suatu produk ya pastinya harus melihat dulu akan kebutuhan konsumen, ya kan? Maka siapa yang mengerjakan? Jika konsumen menginginkan produk misalkan dalam bentuk sepatu, nah maka orang yang mengerjakan mereka-mereka yang bisa membuat pola sepatu, menjahit sepatu, bahkan menciptakan mungkin mesin yang bisa membuat sepatu. Kapan dikerjakannya? Ya, ketika sudah memiliki bahan baku, ya langsung dikerjakan tanpa menunggu lama supaya bahan bakunya itu tetap terjaga. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nah, prosedur dalam mengerjakan secara dalam konteks produksi ya tentunya setelah bahan baku diperoleh, kemudian masuk dalam proses pengolahan produksi di dalam pabrik gitu kan. Kemudian jika sudah selesai maka akan disimpan di dalam gudang. Nah, setelah itu
baru dimasukkan ke dalam etalase dan siap untuk dijual. Nah, jadi itu contoh sebuah proses ya, kegiatan-kegiatan yang patut dipikirkan mengenai 4W 3W 1H. Nah, begitu. What, who, when, dan how. Mengenai pendekatan elemen. Nah, kalau tadi kan pendekatan prosedural. Nah, pengertian sistem melalui pendekatan elemen. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen apa saja sih yang berinteraksi atau berhubungan? Ya, elemen-elemen yang memiliki tujuan bersama. Elemen-elemen yang memiliki sasaran yang sama. Karena jika ada elemen yang tidak sesuai, ya maka tujuannya juga tidak akan tercapai. Nah, ini diagram elemen dari sebuah sistem. Nah, Anda lihat di bagian paling luar, ini ada batas sistem, ya. Kemudian di sini ada lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah mereka-mereka yang berpengaruh secara tidak langsung sebetulnya. Jadi sifatnya itu ini merupakan pengaruh secara eksternal. Antara lain ada pemilih, ada pemerintah, ada pesaing, ada pelanggan, ada bank, bahkan ada vendor atau pemasok. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berkepentingan secara tidak langsung, yang mempengaruhi dari sebuah sistem yang ada dalam perusahaan. Tetapi walaupun memiliki pengaruh secara tidak langsung, ternyata juga sangat berperan penting dalam perkembangan sebuah sistem. Dan di dalam sebuah elemen sistem, dan di sini ada batasnya ya, ada progres suatu sistem, mulai dari masukan atau input, lalu proses pengolahan, dan keluaran atau output. Di mana pola sistem ini itu ternyata ada sistem umpan balik, di mana umpan balik di sini digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan. Nah, maka ada arahnya di sini ya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Maka umpan balik di sini menjadi sebuah mekanisme pengendalian sistem. Bisa langsung dilihat dari proses apakah sudah sesuai, atau dari masukan atau input, bahan bakunya sudah sesuai atau belum. Nah, ini merupakan diagram dari elemen sistem. Tujuan dari sistem, jadi kenapa sistem itu dibuat? Tentunya memiliki satu arah dan tujuan. Sistem dibuat ini untuk mencapai suatu tujuan atau goal dan sasaran secara objektif. Goal, suatu tujuan, menjadi hasil akhir ya dalam pembuatan suatu sistem. Entah itu sistem penjualan, pembelian, bahkan dikatakan di sini sistem yang dibuat untuk mencapai suatu sasaran. Misalkan sistem informasi, sasarannya itu untuk siapa? Ya untuk pelanggan, untuk konsumen, supaya dapat melihat informasi-informasi produk yang dijual. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau goal ini untuk kepentingan secara internal, untuk melihat keberhasilan suatu perusahaan. Nah, kalau sasaran ini lebih digunakan untuk bagaimana cara untuk menawarkan suatu produk kepada konsumen. Jadi yang dituju, yang disasar adalah konsumennya itu. Dan tujuan
biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oke. Jadi sasaran itu yang lebih fokus, siapa yang dituju. Kalau goal ini lebih secara umum gitu ya. Jadi 3 tujuan utama yang berhubungan dengan sistem informasi. Yang pertama yaitu untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Nah, membantu menjalankan manajemen perusahaan. Terutama dalam hal apa? Dalam pengambilan keputusan contohnya. Supaya cepat tepat waktu. Nah, pakai sistem sehingga langsung keluar gitu kan, tidak bisa ditipu-tipu. Nah, itu kalau pakai sistem. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Oke. Nah, ini sama ya. Tadi udah saya sampaikan fungsi kepengurusan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen. Lalu untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tentunya menggunakan yang namanya sistem informasi. Karena apa? Lebih mudah dalam mengeksplorasinya, kemudian dari keuntungan yang diperoleh sangat banyak sekali. Apalagi era sekarang ini, saat ini, di mana banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara online. Banyak informasi yang disampaikan secara online. Baik menggunakan media-media internet ya, atau sosial media dan lain sebagainya. Itu sistem ini sangatlah berkembang maju sangat pesat. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi ini bergantung pada kegiatan yang ditangani atau apa yang akan dituju. Permasalahan apa yang akan diselesaikan. Nah, apa permasalahan apa yang terjadi di bank? Contohnya, yuk. Ini lebih spesifik kan? Nah, kalau dikaitkan dengan bank, tujuan sistem informasi untuk membantu apa? Contoh, untuk mengecek dana yang dimiliki oleh satu nasabah, maka dibuatlah sebuah sistem informasi keuangan, bisa secara internet banking atau mobile banking, seperti itu. Bahkan bank juga membutuhkan sistem informasi untuk melihat siapa saja nasabah yang belum membayar angsuran atau yang memiliki kredit di bank. Nah, seperti itu. Siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Ini jika dikaitkan atau dihubungkan dengan apa? Bank. Yang kedua, pasar swalayan. Oke. Tujuan sistem informasi untuk apa? Untuk melakukan perhitungan stok barang di swalayan. Menghitung ini berapa besaran harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atau sistem ini kasir ini ya, atau sistem pencarian barang. Nah, kan di swalayan itu kan barangnya banyak sekali. Nah, di mana saya bisa mencari barang A, mencari barang B. Nah, bisa dilihat menggunakan sistem tersebut sehingga tidak apa yang namanya ya tahu gitu kan mana posisi barang tersebut. Pasar online. Nah, saat ini kan banyak sekali pasar online yang bermunculan. Pasar online nggak cuma sekedar menjual barang ya, menjual jasa juga ini. Tujuannya apa? Supaya orang itu nggak repot-repot harus keluar. Bahkan seseorang yang memiliki produk tidak perlu repot-repot untuk menjual, tidak perlu repot-repot memiliki toko gitu kan, atau sarana gedung, tidak perlu repot-repot ngontrak ya kan, tapi langsung saja dijual secara apa? Online. Nah, seperti itu.
Jadi sistem informasi ini sangatlah penting sekali, dan bahkan hampir seluruh komponen yang ada di muka bumi ini itu menggunakan sistem informasi ya. Berikutnya, bagian yang selanjutnya adalah syarat-syarat dari sistem. Syarat-syarat sistem. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Ya, harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, ngapain sistem itu dibentuk? Dan tujuan ini tentunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul, yang terjadi. Nggak ada masalah, ya nggak usah dibuatkan sistem. Tapi, nah, hidup ini kan juga masalah. Gitu. Banyak hal-hal yang tentunya membuat seorang itu mau nggak mau harus melakukan suatu inovasi, membuat suatu sistem supaya apa? Ya, lebih cepat, lebih tepat waktu, lebih akurat, ya kan? Nah, jadi harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Nah, terkadang seseorang ketika membuat sebuah sistem itu tanpa ada rencana. Nah, itu efeknya apa? Setelah sistem itu terjadi, kemudian dijalankan, diterapkan, karena nggak direncanakan dulu, ya pastinya banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Ibaratnya gini, ya udah langsung dijalankan aja. Aku pengen bikin sistem informasi pariwisata. Lah, ternyata apa yang saya bikin ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh, misalkan butuhkan oleh masyarakat, ya nggak akan berfungsi, nggak akan guna. Adanya hubungan antara elemen sistem, artinya ada kaitannya antara pihak-pihak secara eksternal yang tadi ini ya, stakeholder, bisa vendor, bisa pemilik, bisa bank, bisa siapa lagi, masyarakat, dengan apa yang diolah di dalamnya, input, proses, output. Ada hubungannya, ada kaitannya, sehingga apa yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan apa sih kebutuhan dari para stakeholder tersebut. Jangan sampai ya sistem yang sudah dibuat itu nggak nyampe tujuannya, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Nah, jadi ini syarat sistem yang harus terpenuhi. Selanjutnya, mengenai karakteristik sistem atau ciri-ciri dari sistem. Yang pertama adalah komponen. Komponen terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Jadi komponen-komponen yang ada dalam sistem, baik itu besar, baik itu kecil, itu semuanya itu berinteraksi. Jadi nggak ada yang diem gitu. Sistem ini harus bergerak. Selain itu, saling mendukung, bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Ini komponen. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian. Jadi ini masuk lagi lebih dalam yang disebut subsistem, di mana setiap subsistem tersebut itu memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.